Apakah sudah ada yang membaca komiknya? Marvel Studio melalui comicbooks.com pada tanggal 8 April lalu sudah mengkonfirmasi isu kontroversi komik X-Men Gold. Marvel juga akan memberikan sanksi tegas kepada komikusnya. Ardian Syaf, sang komikus X-Men Gold ini menyelipkan pandangan politiknya ke dalam komik sebagai bentuk protesnya pada Ahok. Ardian menyisipkan dua simbol angka terkait kasus penistaan agama Ahok. Pertama, angka 212 pada gedung. Angka ini merujuk pada demo FPI di Jakarta tanggal 2 Desember lalu, aksi protes kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Kedua, angka yang ada pada kaos karakter Colossus yang merujuk pada ayat Al-Maidah 51. Tentunya fans Ardian yang menyadari simbol-simbol yang Ardian gambar di dalam komiknya merasa terkejut. Salah satu fans komik Marvel memposting kekecewaannya melalui surat terbuka di Facebook yang langsung ditujukan kepada Marvel Comics. Meskipun banyak mengecewakan fansnya, Ardian mengatakan bahwa ia memang sengaja memasukkan pandangan politiknya soal kasus Ahok. Ardian mengunggah percakapannya dengan fans. Ia mengungkapkan alasan kenapa ia mendukung gerakan anti-Ahok dan dimasukkan ke dalam komik X-Men Gold. Namun apa yang dilakukan Ardian ini tidak tepat ia lakukan karena ia menyelipkan isu intoleransi agama dan persoalan politik. Menanggapi isu tersebut, pihak Marvel menyatakan akan menghilangkan bagian yang menjadi kontroversi dalam komik X-Men Gold. Ardian Syaf juga akan diberi sanksi kedisiplinan oleh Marvel Studio, meskipun belum diketahui apa bentuk sanksinya. Namun yang pasti, Ardian sudah menghancurkan karirnya karena karyanya sendiri. Ternyata susah juga jadi seniman, karya seni bisa jadi masalah. Makan mayit, proyek seni mendapat kecaman dari publik. Makan mayit adalah proyek seni milik Natasha Gabriela Tonte yang mengangkat tema kanibalisme dikecam oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pameran Makan Mayit ini diadakan pada tanggal 25 Februari 2017 lalu di sebuah restoran di Kemang, Jakarta Selatan dengan harga tiket masuk sebesar Rp500.000. Ya, untuk menikmati makan malam mayat ini, Anda hanya perlu membayar Rp500.000. Natasha dinilai telah melewati batas dalam mengekspresikan keseniannya yang merusak norma sosial. Proyek seni ini menyajikan makan malam yang menyerupai tubuh dan otak bayi. Ada pula sajian yang berbentuk janin bayi berwarna merah yang terbuat dari puding. Beberapa hidangan lain juga disajikan di dalam tubuh boneka bayi. Proyek ini ingin mengajak audiens untuk merasakan sensasi makan bayi. Dalam sebuah wawancara, Natasha mengatakan bahwa karyanya ini merupakan salah satu bagian dari eksperimen sosial. Ia ingin melihat bagaimana reaksi publik menanggapi persoalan tentang kanibalisme. Tidak sedikit netizen yang mengkritik dan menuduh Natasha sebagai seorang psikopat. Menurutnya, hakikat psikopat dan kanibal ada dalam setiap pribadi manusia. Sebuah karya seni memang bisa menjadi sarana bagi seniman untuk mengkritik isu sosial. Tapi, tampaknya karya Natasha Gabriela Tonte ini tidak cukup kuat konteksnya. Jadi tidak heran jika banyak publik yang mengecam. Ekspresi dalam berkesenian itu wajar dilakukan oleh seorang seniman, tapi tetap diperlukan konteks yang beralasan di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Kartunis Malaysia bernama Zunar ditangkap karena gambar buatannya. Seorang kartunis politik Malaysia yang terkenal suka mengejek skandal Perdana Menteri negara itu sekali lagi telah ditangkap karena menghasut. Seniman Zulkifli Anwar ul Haq, 54 tahun, dengan nama pena Zunar dan karyanya sering mengolok-olok Perdana Menteri Najib Razak. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Malaysia Official 1 yang secara luas diyakini sebagai Razak mencuri jutaan dolar dari 1 MDB dana pembangunan negara. Masa pendukung Razak yang marah menyerang sebuah pameran kartun Zunar di Penang minggu lalu. Masa merusak karya seni Zunar dan memaksa pameran untuk ditutup. Jadi sepertinya karya Zunar benar-benar telah membuat marah seseorang. Zunar ditangkap karena memfitnah. Dia sudah memiliki 9 tuduhan serupa yang belum dibawa ke pengadilan. Semua berhubungan dengan gambar. Amnesty International mengatakan penangkapan Zunar adalah sebuah ekspresi kemarahan. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Malaysia menggunakan hukum yang represif untuk membungkam dan menghukum suara-suara di bawah kedok keamanan nasional. Malaysia telah menangkap beberapa kritikus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, dan Najib Razak menggunakan kekuasaannya untuk mengorbankan hak-hak kebebasan berbicara. Polisi menangkap pemuda yang mengukir batu jadi wajah karakter anime. 4 tahun lalu, wajah karakter anime mulai perlahan-lahan muncul pada sebuah batu besar di sepanjang sungai di kota Ueda di Jepang. Akhirnya polisi menangkap pemuda yang menjelaskan kalau ia menyukai ukiran dan seni pahat batu sejak ia masih muda, dan ia melihat batu yang sempurna di sepanjang sungai. 4 tahun lalu ia mulai mengukir mahakaryanya di tengah malam ketika tidak ada orang di sekitar.
Salah satu staf yang bertanggung jawab untuk menjaga daerah sungai dan daerah umum di sekitarnya mengatakan pengunjung yang memberitahu dia ukiran setinggi hampir 2 meter tersebut. Pria muda mengaku sebagai seniman di balik ukiran itu, menyebutnya sebagai mahakaryanya, tetapi kami pikir kalau sebutan itu cukup rendah hati. Karyanya menakjubkan.